Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Salam Pancasila, Merdeka, Pancasila Jaya. Kenapa wali bisa ditipu oleh nasab palsu Habib Alwi? Ada komentar begini ya, meskipun sudah terbukti DNA-nya itu haplogrupnya G, meskipun kitab-kitab nasab sudah mengkonfirmasi bahwa nasab Habib Alwi itu terputus alias palsu, alias mereka bukan keturunan Nabi, meskipun kajian sejarah juga demikian. Meskipun kajian sejarah mengatakan mereka itu adalah bagian dari imperialisme Belanda menjajah bangsa Indonesia, meskipun kajian filologi juga mengatakan bahwa Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi, tapi karena Bahari, Abah itu atau Abah Guru itu Husnudon Habib Alwi adalah turunan Nabi dan Abah itu kasab karena wali, maka saya tetap percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi. Nah ini kayak sifatnya orang-orang kafir itu ya, pada para apa jenis bapak-bapaknya kepada generasi sebelumnya yang apa nyata-nyata terbukti sesat tapi tetap masih diikuti. Sama aja dengan apa itu umatnya Nabi Musa itu apa itu, atau orang yang memegang apa kitab sucinya Nabi Musa ketika Quran turun tidak mau apa membenarkan Al-Quran itu. Jadi kenapa wali itu bisa ditipu Habib Alwi? Ya karena kewalian itu adalah soal rasa, bukan soal apa itu cipta, bukan soal intelektualitas. Jadi kewalian itu adalah seberapa tinggi level penghayatan dia, kesadaran dia terhadap apa Tuhan, terhadap makhluk Tuhan yang dalam bentuk kasih sayang. Makanya Nabi itu berwasiat kepada Sayyidina Ali di kitab Wasiatul Mustafa itu bahwa tidaklah Allah itu mengangkat seseorang menjadi walinya, menjadi orang dekatnya karena banyak membaca Quran atau banyak sholat atau banyak puasa, tetapi atau melainkan Allah itu mengangkat seseorang menjadi kekasihnya karena sakhok dan husnul khuluq, kan itu dah. Dan itu sakhok dan husnul khuluq itu pada intinya adalah kebaikan hati seseorang, kebersihan hati seseorang sehingga bisa menghayati kehadiran Tuhan atau bisa menghayati eksistensi Tuhan dengan penuh perasaan. Jadi kewalian itu secara umum itu tidak terkait dengan aspek intelektualitas atau aspek ilmu. Nah, itu. Nah, tradisi para nabi itu adalah ilmu, cipta, rasa, dan karsa kalau kita pinjam istilahnya Ki Hajar Dewantara. Kalau karsa itu lebih kepada mobilisasi itu. Karsa itu. Nah, kewalian itu terkait dengan unsur rasa. Jadi ya wali itu kalau apa istilahnya berniat bohong tentu tidak. Tetapi bahwa sangat mungkin keliru, iya. Termasuk dalam soal Habib itu banyak wali di zaman dulu sebelum ada tesisnya Kiai Imad, sebelum ada hasil tes DNA, sebelum ada kajian filologinya Menachem Ali, Prof. Menachem Ali, sebelum ada kajian sejarah yang dilakukan Prof. Husnu Mufid, KRAT Fakih, sebelum ada kajian kitabnya Kiai Nur Ihya dan lain-lain, ya semua husnudzon. Sebelum ada kajian analitiknya Mas Rifki Zulkarnain bahwa Habib-Habib itu ternyata terbukti mau menguasai Indonesia, mau mengokupasi Indonesia melalui penjajahan spiritual. Nah itu semua kebanyakan wali itu husnudzon gitu loh. Nah, karena mereka ngaku keturunan Nabi ya sudah. Nah, karena para wali itu nggak pernah bohong, jadi kalau ada orang bohong juga nggak tahu. Orang itu akan mudah dibohongi ketika apa itu keadaannya itu tidak pernah berbohong, guyonnya kayak gitu. Jadi kalau guru kita yang mungkin dianggap wali atau masyhur sebagai wali keliru dalam soal urusan Habib, ya kita koreksi, kita luruskan. Kalau tidak kita luruskan ya kasihan guru kita yang apalagi yang sudah meninggal dunia ya.
Ya kan di alam barzah ya gelisah loh. Karena tanpa sengaja kalau seandainya Bahari zaman dulu itu sang wali itu pernah mengatakan bahwa Habib itu keturunan Nabi atau mengatakan ya tarim wahlaha. Ternyata sekarang semua terbukti secara saintifik, secara ilmiah, by data itu ternyata keliru, dan kita sebagai orang yang mengaku sebagai pecintanya, sebagai muridnya tidak mengoreksi ya kasihan, karena itu akan menjadi dosa jariah bagi sang guru yang sudah meninggal itu. Kasihan guru kita kalau sudah meninggal tidak bisa lagi mengoreksi gitu loh. Nah, generasi penerusnya lah yang seharusnya mengoreksi. Maka saya itu selalu pesan sama anak istri santri itu, saya itu tidak pernah berniat berdusta atau apalagi menipu, naudzubillah min dzalik. Tapi tentu saja saya akan banyak melakukan kesalahan, kekeliruan. Nah, ketika terbukti salah keliru, ya harus dikoreksi. Makanya kemarin tuh Bang Zaini Arman itu membuat vlog tentang saya yang mengungkap tentang kekeliruan-kekeliruan saya di masa lalu. Ya saya senang sekali, saya gembira sekali, karena kalau tidak dikoreksi nanti itu bisa menjadi dosa jariah, dosa terus menerus. Gitu loh. Jadi wali itu biasa banget dikeliru. Kalau soal ilmu ya anu saja. Wali kan juga ke dokter, gitu. Wali kan juga tanya apa misalnya lagi sakit apa atau cuci darah atau apa kan juga ke dokter. Si wali sendiri itu kan nggak bisa nyuci darahnya sendiri, kan nggak bisa. Itu artinya ya wali itu kan manusia. Nabi jangan bukan nabi, bukan rasul, nabi dan Rasulullah aja kasih contoh. Beliau kalau sakit itu juga mengundang dokter kok. Itu loh. Nah, memang kalau dalam konteks Rasulullah kita yakini bahwa Rasulullah melakukan hal seperti itu dalam rangka memberikan uswah, memberikan contoh. Meskipun beliau kalau berdoa ya pasti dikabulkan Allah. Tapi selain Rasulullah ya nggak bisa. Wali kutub itu kata Imam Al-Ghazali itu hanya langkah pertama dari para nabi kok. Nggak bisa melampaui para nabi. Jadi ibarat melakukan perjalanan misalnya dari kota A ke kota B. Para nabi, para rasul itu sampai ke kota B. Lah para wali, bahkan wali kutub kata Imam Al-Ghazali itu baru satu langkahnya saja. Itu loh, di dalam mendekati Allah itu dibandingkan para nabi dan rasul. Ya sangat bisa dimengerti dan tidak masalah ketika si wali itu melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan. Dalam konteks nasab Habib yang palsu, ya kalau kita itu mencintai guru kita, mencintai orang yang kita percaya sebagai wali dan kebetulan keliru dalam soal Habib, ya kita koreksi bahwa beliau keliru, beliau salah. Ya, biasa aja gitu itu, tanpa mengurangi respek atau hormat takzim kita kepada yang bersangkutan, karena manusia itu memang tempat salah. Itulah tempat salah dan lupa kan gitu toh. Biasa aja. Lah kalau soal bukti nasab Habib itu tersambung atau tidak tersambung kepada Rasulullah ya itu harus berdasarkan data, berdasarkan ilmu, dan menurut ilmu, menurut data. Dari ilmu istilahnya kalau ilmu kitab dan filologi dan sejarah ini ilmu sosial. Dari ilmu sosial maupun ilmu ilmu alam atau ilmu eksak, itu para Habib itu kan memang bukan keturunan Nabi, terbukti bukan keturunan Nabi. Haplogrup mereka kan G, Gatel, artinya itu keturunan Yahudi Askenazi. Maka Mas Sugeng, Dr. Sugeng Sugiyarto itu mengatakan para Habib Alwi itu yang berhaplogrup G itu keturunan Nabi Ibrahim saja bukan, apalagi keturunan Rasulullah. Keturunan Nabi Ibrahim kan C1. Gitu? Dari garis paternal laki-laki. Ya salah sendiri Habib kan ngomong mereka keturunan garis laki-laki terus sampai Rasulullah. Dan sekarang kan terbukti garis laki-laki mereka itu ternyata haplogrupnya bukan J1 tapi Gatel G. Ya gimana lagi kalau ada guru kita yang sudah almarhum yang dulu mengatakan bahwa Habib itu keturunan Nabi. Ya kita koreksi, kasihan kalau tidak begitu. Dan ya makanya al-muhafadzah ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga warisan lama yang masih relevan, yang masih tepat, masih benar, dan mengambil pendapat baru yang lebih tepat, lebih pas, lebih benar. Kan gitu kata Imam Syafi'i dalam kaidah usul fikih itu. Kalau dalam
Bahasa Jawa itu ya mikul dhuwur mendem jero. Yang keliru-keliru jangan digarisbawahi. Warisan guru-guru kita itu yang kita jaga, kita itu yang sampai hari ini terbukti benar. Kalau warisan-warisan yang hari ini ternyata terkonfirmasi keliru, ya harus kita koreksi, gitu loh. Jadi wali itu biasa aja ketipu itu, nggak gimana-gimana. Karena sekali lagi kewalian itu adalah urusan rasa. Sementara soal nasab ini urusan cipta, urusan intelektualitas. Itu loh. Ya, tapi ya terserah kalau kalian mau bikin guru kalian itu kesakitan dan jenenge gelimpangan gak karu-karuan karena fatwa-fatwanya yang keliru masih kalian pertahankan. Sementara fatwa-fatwa beliau yang benar justru tidak kalian garis bawahi, ya silakan. Silakan kalau kalian pengen tidak kasihan pada guru kalian yang sudah meninggal itu, yang keliru dalam soal Habib kalian tidak mau koreksi, silakan. Itu berarti guru kalian itu makin lama seiring bertambahnya waktu semakin bertambahlah dosa jariahnya, karena semua itu dihitung menjadi keliru, menjadi dosa ketika sudah terbukti. Nah, Habib sekarang terbukti bukan keturunan Nabi. Ya dulu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak dosa, wong belum tahu kok. Tuhan itu tidak menghukum orang yang tidak tahu, betul loh, atau orang yang belum tahu. Lah sekarang udah tahu betul loh, kasihan guru kalian itu. Ya nanti dari level internasional menjadi level kecamatan kalau caranya begitu kemasyhurannya. Itu loh. Tapi ya terserah, kalau mau jadi murid goblok ya bungul ya mencelakai gurunya. Betul loh. Jadi guru kita itu bukan Nabi, bukan Allah, bukan Quran, bukan hadis. Cuma manusia saja yang oleh Allah diberi kelebihan, tapi juga banyak kelemahannya. Dan kita harus sebagai murid yang baik, sebagai orang yang mencintai, ya harus berani mengoreksi dan wajib mengoreksi, bukannya malah membiarkan. Betul loh. Jadi santri, jadi pengikut jangan bungul dong, jangan goblok dong. Kasihan guru kita kalau caranya gitu. Sekali lagi saya selalu bilang kepada semua orang bahkan gitu, bahwa saya itu tidak pernah sedikit pun kalau berniat menipu, membohongi orang. Tetapi sangat mungkin di antara 100 kalimat yang saya sampaikan itu sangat mungkin 50 kalimat atau lebih keliru, salah. Nah, ketika sudah terbukti salah, mohon segera dikoreksi, mohon segera dilupakan, gitu loh. Nah, kalian tuh jadi murid pengkhianat. Omongan gurunya yang keliru malah dibesar-besarkan, malah dijadikan alasan kalian untuk menyembah Habib. Betul loh, gimana? Ya, goblok aja. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tuh enggak tahu. Lah ilmunya sudah jelas kayak begini, kalian masih sumum bukmun ngumyun. Ya fahum layar jingun bener nanti. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum. Salam Pancasila, rahayu. Salam Pancasila merdeka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu salawatnya Imam Ja'far ya.